Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Sungguh besar rasa syukur kita di petang hari ini dikumpulkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana penuh keberkahan, dalam suasana menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberi waktu luang, diberi kesehatan, namun sungguh jauh dari aktivitas ketaatan. Seolah-olah aktivitas keduniaan itu tidak pernah berhenti dari pagi hingga malam hari dan tidak pernah peduli untuk mau bermunajat kepada Tuhannya. Dan inilah sebuah kesyukuran besar bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita semangat, keinginan untuk senantiasa bisa memberi waktu mana yang kita lakukan untuk kebutuhan kehidupan kita, dan di saat apa kita harus kembali untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan untuk kita agar menjadi teladan, menjadi panutan bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin mengangkat tema tentang doa dan pengaruh makanan haram terhadap diijabahnya doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Ya, neraka Allah taala di ayat mengkadai qala rabbi, berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Illau kana sadiya niscaya kabulkangi pada kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan jika naseng takabur, sombong, tidak mau berdoa kepada aku, saya dakhuluna jahannama dakhil, mesti nasab pertama dari neraka jahannam secara dina-dina. Ya, makanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ disebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sering-sering berdoa kepada Allah, yang sering-sering memohon, yang sering-sering meminta, yang sering-sering memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling dicintai. Ya, sebaliknya orang yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak mau meminta kepada Allah. Ya, beda tu Pak Allah taala sebagai fatawa itu sini dari kemarin ni yon rumelau. Ya, biasanya non rea kering-keringan. Mereka ni nak joket tahu, lo minta dilas seterusnya, minta bantuan. Nula mereka kasih saya kedua mah, ya nula macam-macam mau fi bantu mau fa. Tapi mereka mereka ni kira-kira, ya dia namanya mengiro apa dikta. Tapi pun Allah Taala, pada mereka atanna merlauri alena, semakin sering seorang hamba mendatangi Allah dengan doa-doanya, dengan permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala semakin senang dan semakin mencintai orang yang seperti itu. Bahkan ketika kita tidak mau meminta kepada Allah, maka kita dianggap sebagai orang yang takabur, orang yang sombong, tidak mau meminta, seolah-olah segala kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah ibadah. Terkabulkan ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ketika kita sudah berdoa, maka sudah terhitung sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam sebuah
Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innahu man lam yas'aluhu yakdak alaihi." Sesungguhnya barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Jadi justru macam pengalataran dari ko jadi yang bermilam ya la boji min dari ko tulid melauki rialena. Nah, makanya dalam permasalahan doa ini pun ya ada sebuah hal yang luar biasa dari redaksi-redaksi Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kesan kepada hambanya bahwa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terutama dalam hal pemenuhan doa. Nah, makanya kalau sebuah ayat menyebutkan begini, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad ya tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Qul, katakanlah, anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu adalah ya bagi Allah dan Rasulnya. Di sini yang kita mau lihat bahwa redaksinya itu menggunakan kata qul, di mana Allah menyuruh kepada Rasulullah ya dalam konteks ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Qul, katakanlah, ya al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu adalah bagi Allah dan Rasulnya. Demikian juga ayat lain, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Yang jelas di sini disebutkan redaksi Qur'annya, qul, katakanlah. Diperintahkan lagi kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian juga ayat lain, ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras, khamar dan judi. Qul, katakanlah, ya qul fihima ithmu kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa pada keduanya, minuman keras dan judi itu ithmu kabir, ada dosa yang besar. Ya, qul, jadi redaksinya qul, katakanlah. Rasulullah diperintahkan untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun ketika redaksinya tentang Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, mereka nakutanaka ataku Muhammad, ya fa inni, bukan lagi qul inni, bukan qul inni. Allah tidak mengatakan qul, katakanlah Muhammad, inni qaribun, aku dekat, tidak. Tapi redaksinya adalah ya fa inni, maka sesungguhnya qaribun, aku dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Ya, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang bermohon ketika dia bermohon kepadaku. Jadi jawaban itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin menjadikan seseorang menjadi perantara antara dirinya dengan hambanya, apalagi dalam permasalahan doa. Maka Allah ingin memberi kesan bahwa antara Allah dengan hambanya tidak ada seorang pun yang boleh menjadi seolah-olah dia menjadi perantara, seolah-olah antara Allah dan hambanya itu jauh. Bahkan pendosa sekalipun, ya seseorang yang menjadi pendosa sekalipun, dia tidak boleh merasa jauh dari Allah. Dia harus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menerima permohonan doa dan senantiasa menerima permintaan ampun dan permintaan istighfar daripada hamba-hambanya. Makanya keyakinan kita terhadap pengabulan doa ya harus betul-betul besar ya, dan kita senantiasa termotivasi untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam terkabulkannya doa adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari sesuatu yang haram. Ada sebuah hadis yang cukup panjang. Saya bacakan terlebih dahulu saja Pak ya. Kami culan itu jauh gini. Hadis riwayat Muslim.
Di sini disebutkan ayuhan nas innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, la yuqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada orang-orang beriman secara umum sebagaimana Allah memerintahkan sesuatu kepada para rasulnya. Ya. Faqala ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati, wahai sekalian rasul, makanlah dari apa yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Inni bima ya'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lewat lisan rasulnya bahwa persoalan memakan sesuatu yang baik, yang halal, yang thayyib, dan menjauhkan diri dari perkara haram, itu bukan hanya dikhususkan kepada para rasul, tapi juga kepada orang yang beriman secara umum. Pada ya perintah Allah Taala, lauri surona makotopro lauri masalahnya secara umum, sama semua wajib menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wajib untuk memastikan diri untuk memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang halal, jauh dari syubhat, apalagi daripada perkara haram. Karena ini sangat berbahaya. Makanya dilanjutkan lanjutan dari hadis ini, ya. Kemudian Rasulullah bercerita tentang tsumma dzakara ar-rajulu, ya. Rasulullah bercerita tentang seseorang laki-laki yutilus safar, yang sudah lama bersafar, ya. Sudah lama bersafar. Kemudian Rasulullah menggambarkan keadaan laki-laki yang lama bersafar ini, ya, yaitu rambutnya yang kusut, masai, dan berdebu. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana kalau Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat keadaan si laki-laki ini dalam permasalahan doa, si laki-laki ini telah melakukan banyak hal yang seharusnya bisa menyebabkan doanya terkabulkan. Ada beberapa poin yang dimiliki si laki-laki ini yang seharusnya bisa menjadi penyebab doanya dikabulkan. Yang pertama, dia adalah seorang musafir. Ya, dia adalah seorang musafir. Dalam sebuah hadis, hadis riwayat Tirmizi, di sini disebutkan 3 macam doa yang akan dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, doa orang yang terzolimi, doa orang yang teraniaya. Kemudian doanya musafir. Yang ketiga, doa dari orang tua kepada anaknya. Ya, jadi kata Rasulullah, "Kana safar dilulang, taluru fa dilulang, dia dan tolak itu ngeletara." Nomor sini, ya, doa farlogana tahu itu bawangnya. Seseorang yang dianiaya, ya, diambil begitu saja hartanya, atau dipukul atau apapun namanya, ketika dia berdoa maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Yang kedua, doa orang yang safar, yang sedang safar, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi si laki-laki ini yang pertama, sebab doanya terkabulkan seharusnya karena dia seorang musafir. Dan Rasulullah sudah menyebutkan doa yang tidak tertolak adalah doanya musafir. Kenapa? Di hadis lain juga disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Ya, safar itu adalah sebagian dari siksa. Ya, jadi senangnya kemakin musafir itu sebetulnya kita berada dalam siksaan. Kenapa disebut siksaan? Sebab ya kada ada, dia na pada kada ada waktu tak mundur kampung nih. Ya, semua serba tersulitkan. Semua serba terbatas. Makanan sulit, minuman sulit, mau buang air besar, buang air kecil sulit, mau tidur sulit, istirahat sulit, mau ganti baju sulit, semuanya sulit.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada musafir yang tidak diberi kepada siapapun, yaitu mengqasar salat. Mengurangi salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat yang hanya diberi kepada seorang musafir, tidak akan diberi kepada siapapun. Beda dengan menjamak salat, menggabungkan 2 salat dalam satu waktu, salat zuhur, salat asar atau salat maghrib dengan isya, bisa dilakukan walaupun seseorang itu bukan musafir. Tapi mengurangi rakaat salat yang pasti ini haram. Seseorang diharamkan mengurangi rakaat salatnya dari 4 menjadi 2 kecuali dia seorang musafir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, ya, memberi kemudahan kepada seseorang yang melakukan perjalanan. Ya. Maka seharusnya si laki-laki ini, dan bukan cuma bersafar saja, tapi dia sudah yutilus safar, sudah lama dalam safarnya. Sudah lama dalam safarnya. Tentu beda orang yang bersafar 1-2 hari dengan orang yang bersafar 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Semakin lama semakin tersiksa. Ya. Semakin lama seharusnya doanya semakin dikabulkan. Dan orang ini wajar untuk dikabulkan doanya karena sudah lama dia bersafar. Itu sebab yang pertama yang seharusnya doanya diterima. Kemudian yang kedua yang menjadi sebab seharusnya doa si laki-laki ini diterima adalah apalagi tadi Pak? Rambutnya yang kusut masih dan berdebu. Ya, kenapa demikian? Karena seorang yang dalam kondisi seperti itu jauh dari apa istilahnya ini? Jauh dari puji kali. Ya, jauh dari kesombongan, jauh dari ketakaburan. Ya, melok riasan, tadi ngier. Ngier ke maka pada kadang penampilan tahu ya, tadi ngier maka melok riasan. Ya, sementara Allah suka orang yang tawadu. Makanya disebutkan dalam satu hadis bahwa posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ketika dia bersujud. Karena kenapa? Kepala yang dia muliakan itu dia letakkan ya di atas tanah. Ya, sederajat dengan kakinya. Ya, karena kenapa? Di situ ada ketawaduan. Di situ ada rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia berdoa dalam kondisi seperti itu tentu sangat jauh dari dirinya, ada sikap ketakaburan, ya. Sehingga memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa-doa orang yang seperti itu. Ya. Karena Allah tidak suka doanya orang yang sombong. Sebab kita itu melodoan asal. Dia buang. Ya, terima doa kupuan dari kumelo ini ko ciaki aja nah itu doa orang yang takabur, doa orang yang sombong. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Itu yang kedua tadi. Ya, jadi sebab diterimanya doa sudah ada pada dirinya. Jadi itu yang kedua tadi Pak ya, jauh dari ketakaburan dan jauh dari kesombongan. Situasi dirinya memungkinkan, ya dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memungkinkan doanya diterima. Yang ketiga, dia berdoa dengan mengangkat tangan. Dia berdoa dengan mengangkat tangan. Dan salah satu hal yang dewa pala hadisan apa? Hadisan nama kada masirip pengelataran dari kau tahu. Pendre liman yang melodoan napanono ada dikabulkan doa. Ya, Allah malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan memohon kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa. Dan orang ini melakukan hal itu. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Itu sebab yang ketiga. Yang keempat, dia menyeru dengan kalimat ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa, kita harus pandai untuk menyanjung Allah, memuji Allah, menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya, pada porsinya, yaitu sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang Rabb pemelihara. Dan orang ini telah berwasilah, bertawassul dengan salah satu sifat Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara alam semesta. Itu yang keempat. Ya, apalagi Pak? Jadi apa pas sebarang, nah seharusnya ya doa ni ya tanggubi, nah kabulkan itu ngelatan. Dia menyeru dengan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, tapi doanya tidak diterima. Kenapa?
Ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia diberi dari sesuatu yang haram. Maka inilah yang harus kita jaga diri kita, ya, supaya senjata yang luar biasa ini yang bernama doa, ya, bisa berfungsi sebagaimana mestinya kalau kita menjaga diri kita daripada makanan haram. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, suatu ketika beliau dihidangkan makanan oleh budaknya, dan ketika beliau habis makan, sang budak mengatakan, wah, begitu lahapnya Anda makan, tahukah Anda dari mana makanan itu? Maka sang budak menjelaskan bahwa dahulu di masa jahiliyah saya pernah menjadi dukun palsu. Dulu saya menjadi dukun, tapi dukun palsu. Saya tidak mahir dalam hal perdukunan. Bela-belain nasi tahu, tapi kena sengkawat itu, engkau tahu boleh kau ya apakah makutana atau ya apa saja aktivitas perdukunan. Ternyata nasem tak pengke boleh malah tak hadiah. Jadi gua dijagir waktu ini Pak Guru salah, ternyata cocok ya Pak Guru nah. Jadi nama jadi Pak Guru salah kan disitu kejadian. Ya terkadang kejadian. Ternyata mungkin orang ini mendapatkan manfaat ya daripada si budak ini, apakah bentuk ramalan atau penyembuhan penyakit dan seterusnya, sehingga orang ini memberi hadiah kepada budaknya Abu Bakar ini. Ketika budaknya Abu Bakar ini diberi hadiah, maka hadiah itu dia berikan kepada Abu Bakar dalam bentuk makanan, dihidangkan dalam bentuk makanan, dan Abu Bakar pun memakannya. Ketika Abu Bakar tahu bahwa apa yang dia makan itu berasal dari aktivitas perdukunan, maka dia pun berusaha untuk memuntahkannya. Nah, kalau itu 3 orang apa? Sarkuam menggiro, na 2 manat pengen ngiro pure nanti. Ya, maka dari budaknya maka jadi wala-wala dan seperti itu. Ya, sehingga Abu Bakar mengatakan, andaikan makanan ini baru bisa keluar, kalau harus bersama nyawa saya, maka saya pun akan melakukannya. Karena tidaklah suatu daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih layak bagi ini. Masyaallah muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Ibunda Para Ulama, ya, ada sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Sofyan Baswedan. Dr. Sofyan Baswedan, judulnya itu Ibunda Para Ulama. Di situ diceritakan beberapa aktivitas luar biasa dari para orang tua yang berusaha keras menjaga keluarganya dari makanan haram. Ya, berarti dia jaga keluarganya supaya terhindar dari makanan haram, karena mereka betul-betul merasakan lantai ya runarku engkau tak dari makanan haram tambah di keluarganya langsung merasakan pengaruhnya. Ya mau ini rasakan Pak, ya nulis dikesiakan di mana makanan haram ini rasakan. Karena kenapa? Begitulah kalau cermin kotor tidak bisa lagi memantulkan sesuatu secara benar apapun yang ada di hadapannya. Ya, tapi orang-orang dahulu yang bersih berusaha menjaga diri dari sesuatu yang haram masuk dalam keluarganya, itu betul-betul merasakan ini dari kulkas yang haram tambah di keluarganya menjadi makanan, minuman atau apapun namanya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik diceritakan dalam buku itu. Kisah yang berkaitan dengan seseorang yang bernama Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Ya, seorang ulama yang juga menjadi imam Masjidil Haram kala itu. Ya. Pernah satu ketika Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini ini mengatakan, karena dia gagap Pak ya, dia termasuk orang yang kalau bicara biasa gagap. Biasa gagap yang kami. Kemudian dia mengatakan kepada jamaahnya, saya tahu dari mana penyebab daripada kegagapan saya ini. Misal nasinya sebenarnya maju gagap berbicara. Sehingga diceritakanlah sebagaimana ayahnya menceritakan kepadanya. Waktu dia masih kecil dahulu, ya rotomatuanna ayah dari Abdul Malik ini itu juga seorang ulama walaupun tidak setenar dirinya, dan berusaha keras menjaga keluarganya ini dari makanan dan minuman yang haram. Sampai itu dapat upatu ya roda ini maka aja lalu pertama boleh makanan haram. Jangan masukkan sesuatu pun selain daripada apa yang saya berikan. Ya. Karena kalau dari saya kita tahu upahan aslinya maka dari memang belum pertama ngiro penghasilan dari yang haram. Tapi kalau dari orang lain
itu kita tidak tahu. Sampai kemudian pun karena anaknya masih kecil ini ada lalu nasan nengka beli bola ata belum begitu saja dulu dapat susu anak ta. Sampai dalam hal penyusuan. Ya, suatu ketika kita dapat kasih waktu ya loh. Ternyata lali berna. Ya, Al-Juwaini yang masih kecil ini itu yang masih menyusu itu menangis di rumahnya tanpa ada yang menjaganya. Ya, akhirnya kebetulan dia memiliki tetangga yang memiliki seorang budak perempuan. Ya, ya bali bola anak ke budaknya. Budak perempuan yang sementara menyusui. Mendengarkan tangisan Al-Juwaini ini, tentu naluri seorang wanita. Ya, namanya wanita itu pak meninggalingan anak ternyata benar dapat susu, benar dapat mampu. Sehingga naluri Al-Juwaini dapat susu. Akhirnya ketika disusui itu, ternyata sang ayah ya Al-Juwaini ini pulang dan melihat itu terjadi, maka dia pun marah dan mengambil anaknya. Ya, dia mengambil anaknya, nasib tayar anaknya. Bagaimana kena langsung susu anakku? Kamu itu adalah milik majikanmu. Jika rasa pun nangenna rasa majikanmu. Ya, kamu telah memberi sehingga apapun yang ada pada dirimu, agin asal riwayat ini, apapun dengan namanya majikanmu. Dan kau telah memberi air susu itu kepada anakku tanpa meminta izin kepada majikanmu. Artinya dia tidak berhak memberi air susu itu kepada orang lain tanpa minta izin kepada majikannya, karena dia adalah milik majikannya. Ya, maka Al-Juwaini ini mengatakan bahwa menurut cerita orang tuanya tidak ada sesuatu jalan pun daripada makanan atau minuman haram yang pernah dia konsumsi di waktu kecil kecuali dari kisah ini. Makanya ketika Al-Juwaini berbicara dan gagap, dia selalu jengkel ketika mengingat ya, kisah tersebut yang menurut dia menjadi penyebab sehingga dia menjadi gagap karena dia pernah menyusu dari air susu yang haram. Itu Pak ya. Jadi hati-hati Pak ya menyusu dari air susu yang haram, termasuk anak-anak kita. Tidak boleh sembarangan. Tapi berbalik dengan kisah Hasanul Basri, seorang ulama ulama tabi'in, penghulu ulama tabi'in, Hasanul Basri, yang orang tua Hasanul Basri keduanya adalah budak yang membantu di rumah Rasulullah. Ya, suatu ketika Hasan Al Basri ini menangis di rumah dan tidak ada yang menjaganya. Karena kenapa? Kedua orang tuanya ini sibuk dengan aktivitasnya sebagai seorang budak. Lalu kemudian dia disusui oleh siapa istri Rasulullah yang Ummu Salamah. Ya. Jadi budak ini bekerja kepada Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah. Dan ketika Hasan Al Basri ini menangis, lalu Ummu Salamah mendiamkannya dengan memberinya air susu. Artinya disinilah perbedaannya Pak. Ketika air susu didapatkan daripada orang yang bertakwa, maka tentu pengaruhnya juga akan beda ketika air susu itu didapatkan dari jalan yang haram. Ya. Masalah muslimin, ikhwani fillah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sangat berpengaruh sekali terhadap doa-doa kita. Ya, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu sungguh sangat berpengaruh kepada istijabahnya doa. Sebenarnya doa itu, kata Imam Syafi'i, dia bagaikan panah yang melesat dan kita memanah kepada suatu sasaran yang sudah terkunci. Nah, sebenarnya pada minit Allah Ta'ala, maka uda'uni astajib lakum, minta doalah, bermohonlah, maka pasti akan dikabulkan. Itu bagaikan sasaran, itu sudah terkunci sasarannya, sudah pasti dikabulkan. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan doa itu bagaikan anak panah yang melesat dan pasti akan mengenai sasaran. Cuma seberapa cepat dia mengenai sasaran adalah tergantung daripada termasuk diantaranya tadi bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang subhat, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Ya, semakin kuat kita menjaga diri dari sesuatu yang haram yang masuk dalam diri kita, maka memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa-doa kita. Ikhwan fillah rahimahullah, mungkin ada pertanyaan? Ya. Semua jenis dosa yang sudah terlanjur kita lakukan
istighfar bulan tobat. Ya, tobat akan menghapus. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu Pak insyaallah. Para sahabat dulu kan tidak asik dengan minuman keras sebelum datangnya Islam. Ya, badan mereka besar tumbuh dari minuman keras. Tapi mereka mensisihkan diri dengan meninggalkan kebiasaan itu dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang terjadi di zaman para sahabat dahulu, dan dengan datangnya Islam itu mereka cukup dengan meninggalkan hal itu dan bertobat kepada Allah, maka semuanya sudah selesai. Tinggal membuka lembaran baru. Ya. Ada sambungan ayat yang saya bacakan tadi, apa ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li. Jadi hendaklah orang yang berdoa itu falyastajibu li yastajibu li istijabah. Jadi hendaklah orang yang berdoa itu juga memenuhi keinginan Allah. Ya, wal yu'minu bi, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya la'allahum yarshudun, agar mereka tetap mendapat petunjuk dalam kebenaran. Jadi ada dua syarat yang seseorang itu ketika ingin diterima doanya dari ayat ini ya. Yang pertama adalah dia mengabulkan dulu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya banyak persoalan apa itu dikembalikan dulu kepada kita. Misalnya ayat yang mengatakan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka dia akan menjagamu. Artinya kalau sudah kita lakukan ini bana boleh. Dari kau dijaga, menjaga Allah maksudnya itu menjaga perintahnya, menjaga larangannya. Kalau kita sudah melakukan itu, maka Allah menjaga kita. Jadi kalau sudah kita lakukan ini, masalah pengabulan doa, dari kemelo kita kabulkan doa tak, itu lesung untuk ini. Ya, seperti apa? Karena kalau kita hanya berdoa, lalu tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, kira-kira bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dalam pengabulan yang terbaik? Angkat aja itu perlu doa. Dia nak kabulkan itu Allah taala pada doa yero yang keluhin. Sebab magai, nesep Allah taala maka dia orang melawe dia mesti cocok. Misalnya ada anak kita yang masih kecil kelas 5 SD, minta uang 5 juta. Tentu tidak akan kita kasih mil unaga. Nah dia bawa itu. Ya, sama dengan seorang hamba yang minta kepada Allah. Allah Maha tahu porsi yang cocok untuk hambanya itu. Kalau hambanya itu adalah orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba itu sesuai dengan neraka mapedete yang sesuai jalan ke Allah taala. Tapi kalau seseorang tukang maksiat, ya, tidak mau beribadah, tapi rajin berdoa, tidak mau beribadah, ya, rajin berdoa Pak ya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja langsung memberinya seperti apa yang dia inginkan. Inilah yang disebut dengan rezeki istidraj. Ya, nasanya dia dalam papegali. Ria lengi pada Tuhan yang lebih. Karena kenapa? Dia Allah Subhanahu wa taala tidak senang mendengarkan permohonan seseorang yang hanya berkaitan dengan keduniaan dan keduniaan. Dia akan elok kecuali perkara dunia bawa ke nilai. Tidak pernah dia meminta kemaslahatan akhirat, tidak pernah dia meminta peningkatan keimanan dan ketakwaan. Tulis sebab macam ini bawa ke nilai keberhasilan usaha dan seterusnya. Maka Allah tidak senang mendengarkan permohonan seperti itu. Maka permohonan seperti itu biasanya langsung dikabulkan supaya orang itu tidak terdengar lagi suaranya. Alangin ya supaya dulu timeng kedingin. Maka tuh apa yang dibungkan anda? Jadi padangi makan. Biasanya itu langsung dikabulkan. Nih aneh coba dong, kembali. Karena kenapa? Kita sudah tidak senang mendengarkan keinginannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka ada pun orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala sangat senang mendengarkan keluhan-keluhan, permohonan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi masalah pengabulan doa ya memang perlu kesabaran.
Ya, perlu kesabaran. Kadang-kadang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak tepat untuk saat ini. Maka Allah tunda sampai mungkin beberapa tahun atau mungkin sampai beberapa puluh tahun baru kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Maka di sini tentunya perlu kesabaran bagi kita. Adab-adab dalam berdoa. Bahkan di sini ada beberapa ya. Adab-adab yang harus diperhatikan dalam berdoa. Yang pertama, memasang niat yang benar. Jadi, hendaklah seseorang dalam berdoa itu meniatkan itu sebagai ibadah. Meniatkan itu sebagai ibadah. Jadi, kalau kita sudah meniatkan itu sebagai ibadah, maka kita tidak mudah terfrustasi dengan doa yang begitu lama tidak seperti disebutkan oleh Bapak Andi Wahyudin tadi itu. Dia kaget kita maka menurut nakabulkan Allah Ta'ala berdoa, takut menurut doa. Jadi kalau kita ya Allah Ta'ala. Kalau kita sudah berniat bahwa ya Rabbul Alamin doa, mesti mempesan ke mereka kilauan Allah Ta'ala. Ya, dan kalau kayak lalu ternyata dia menakabulkan Allah Ta'ala, mempesan ke mereka kilauan Allah Ta'ala, maka dia penting jaga oleh lalu dia pasti pantasnya ngelak Allah Ta'ala itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berniat ibadah, maka tidak ada yang salah dan tidak ada yang rugi. Asal melogani berarti kita sudah mendapatkan stok pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang niat kita adalah sebagai sebuah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pada berdoa dalam keadaan bersuci. Ya, ini tentu lebih afdal lagi kalau dalam keadaan suci dari hadas yang kecil maupun besar, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan telapak tangan. Makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tanganmu dan janganlah engkau memintanya dengan menengadahkan punggung telapak tangan. Ya. Jadi maksudnya ini ada memang beberapa doa yang memang lebih seret dan lebih pantas kalau kita mengangkat tangan kita. Walaupun tidak semuanya. Ada juga doa-doa yang kita tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya dalam kondisi itu. Umpamanya doa masuk WC, doa keluar WC. Ya, termasuk juga kayaknya Pak doa setelah azan Pak ini. Jadi saya itu biasa kata tadi maka ya tak di mata kalau doa setelah azan saya bilang saya mau lebih khusyuk, lebih serius dalam berdoa. Dan ternyata ada beberapa doa walaupun dia doa namun tidak dicontohkan oleh Rasulullah bahwa beliau mengangkat tangan pada waktu itu. Ya, termasuk doa setelah wudu juga. Setelah doa setelah wudu dia mengangkat tangannya. Ya, termasuk ada doa dengan memuji Allah. Ya, berdoa dengan memuji Allah dan menggunakan namanya. Termasuk tadi Allahumma ghfirli ya. Bersalawat atas Nabi. Bersungguh-sungguh dalam meminta, seterusnya bersungguh-sungguh dalam meminta. Janganlah seseorang ragu-ragu dalam doanya. Ya itu saja barangkali Pak ya. Mudah-mudahan apa dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini. Sebetulnya ini jadwalnya Ustaz Abu Sofwan. Walaupun saya lupa tanya untuk mengingatkan beliau dan ternyata beliau ada di Belopa. Ya akhirnya kami mengambil inisiatif untuk mengisi pada waktu ini walaupun sebetulnya agak kurang sehat. Dan mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini sedikit banyaknya bisa menjadi tambahan ilmu dan menjadi motivasi amal bagi kita. Dan kalaupun ada kekurangan dan kekhilafan, tentunya kami mohon maaf kepada ikhlas sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.